البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita akan masuki matan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih pada artikel yang kedua, yaitu 6 pelajaran penting tentang sirah an-nabawiyah. 6 pelajaran penting tentang sirah an-nabawiyah. Perhatikan matan bagian atas itu, barakallahu fiik. Qala al-muallifu asbahullah, fa idza fahimta hadza fahman jayyidan arafta anna katsiran minal ladzina yad'una ad-din la ya'rifunaha. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, apabila engkau telah paham permasalahan ini, yaitu permasalahan al-wala wal bara yang kemarin kita bahas, yaitu yang tercantum pada akhir daripada surat barakallahu fiik, al-mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Nah, kata beliau, apabila engkau paham permasalahan ini, yaitu permasalahan wala wal bara, fahman jayyidan, dengan pemahaman yang benar dan bagus, arafta, niscaya kamu akan tahu, anna katsiran, bahwasanya kebanyakan, minal ladzina yad'una ad-din, kebanyakan orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya punya agama, beragama, la ya'rifunaha, kebanyakan mereka tidak mengetahui hal ini. Taunya itu semua agama sama, semua agama bagus, kita harus berloyalitas kepada semua agama. Semua agama itu mengajak pada perdamaian, mengajak pada kasih sayang, mengajak bertoleransi atau yang semisalnya. Kita katakan kalau dalam masalah siasah politik mungkin, tapi kalau dalam masalah agama tidak. Paham? Kalau dalam masalah agama tidak, lakum dinukum waliyadin. Kalau masalah agama, paham ya? Adapun toleransi dalam masalah agama, ketika mereka memperingati hari raya mereka, kita mendukung, membela, membantu, ikut mengucapkan selamat hari raya Natal atau semisalnya, tidak. Paham? Tapi kalau dalam masalah siasah politik, disebutkan nanti oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, itu enggak ada penghalang. Karena kadang-kala yang namanya negara satu dengan negara lain, paham ya? Mungkin negara ini dominannya kaum muslimin, negara yang sebelah misalkan negara kufar, kadang ada semacam perjanjian dalam masalah politik misalkan, siasah, itu enggak ada larangan. Paham ya? Perjanjian perdamaian atau semisalnya. Tapi kalau masalah agama tidak ada. Paham? Masalah agama harus ada padanya al-wala wal bara. Kita lihat sini. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan asbahullah, disimak syarahnya itu, bawahnya itu. Kata beliau, hadza sahih, ini benar kata beliau. Fa innaka law tas'al katsiran minal ulama wal muta'allimin an hadhihi mas'alah, karena sesungguhnya engkau jika bertanya kepada kebanyakan orang-orang alim, kebanyakan para ulama wal muta'allimin, dan kebanyakan orang-orang yang belajar tentang masalah ini, yaitu masalah apa? Itu sudah ada tanda itu ya. Mas'alatul wala wal bara. Mas'alatul wala wal bara, permasalahan seputar wala, yaitu berloyalitas, bara berlepas diri. Al wala wal bara, jangan gagal paham ya. Al wala berloyalitas, loyal, kasih sayang, cinta. Kemudian apa? Bara berlepas diri.
jaga jarak, menjauhi sesuatu yang seharusnya atau selayaknya jauhi. Paham ya? Itu namanya al-wala wal bara. Apa kata beliau? Tajiduhum, engkau niscaya akan menjumpai mereka, yaitu para ulama dan muta'allimin, orang-orang yang baru belajar. Barakallahu fiik, la ya'rifunaha, mereka tidak mengetahuinya. Paham ya? Ini kata beliau bukan hanya seorang pelajar aja, ulama. Ternyata ada juga ulama-ulama yang model seperti ini. Yang dikenal dengan ulama su, ulama-ulama yang jelek yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Kemarin sudah kita sebutkan contohnya siapa kemarin? Yusuf Al-Qaradawi. Sudah meninggal ya. Barakallahu fiik, Yusuf Al-Qaradawi itu karena bermain politik kemudian sampai membawa agamanya. Memuji orang-orang Yahud, memuji orang-orang kufar. Katanya peperangan-peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan orang kufar itu sebenarnya bukan masalah agama katanya, tapi masalah harta, masalah tanah. Allahul musta'an. Intinya mengajak untuk apa? Manusia itu meyakini bahwasanya semua agama itu sama. Wahdatul adyan, semua agama itu sama. Harus bertoleran, harus saling menghormati. Makanya ada istilah mereka apa? Barakallahu fi, kalau di negara kita tri-rukun tri-rukun hidup dalam beragama itu. Paham ya? Kalau dalam masalah siasah masih ditoleran. Tapi kalau masalah agama tidak. Sama sekali antum atau kita benarkan agama mereka itu enggak diperbolehkan, haram. Paham ya? Barakallahu fiik. Syekh Mukbil apa karyanya kemarin artikelnya? Beliau sampai menulis artikel yang judulnya itu membungkam anjing yang menggonggong. Iskat al-kalb al-ngawi. Al-ngawi itu maksudnya anjing yang menggonggong. Menggongnya kalb itu kan anjing. Paham ya? Itu judulnya ngeri. Karena memang keadaannya suka dobi kayak gitu modelnya. Paham ya? Mengajak untuk semuanya hiwar, berbincang-bincang, ngobrol permasalahan agama, ujung-ujungnya semua agama sama. Paham ya? Tujuannya satu katanya. Yang mereka inginkan, yang mereka sembah juga satu katanya. Allahul musta'an, rusak. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Yaqulun, mereka mengatakan, lihat ini perkataannya yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan. Yaqulun, mereka mengatakan la yalzam bughduhum, enggak mengharuskan benci mereka. Mereka agama beda, tapi enggak harus kita benci mereka katanya. Dinuna ma huwa dinul adawah. Syubhat ini ya. Agama kita, agama Islam ini bukan agama permusuhan. Lihat ini. Dinuna dinun mawaddah. Agama kita ini agama mawaddah, saling mencintai katanya. Wa dinu musalahah, dan agama perdamaian. Wa dinu kada, dan agama demikian-demikian ini. Paham ya? Intinya mereka menebar syubhat. Enggak mau yang namanya barakallahu fiik membenci orang-orang kufar, itu enggak mau. Pengennya apa? Meyakini mereka orang kufar sudah cukup katanya. Enggak cukup. Al-wala wal bara harus ada di situ. Paham ya? Walaknya untuk siapa? Baraknya kepada siapa? Kita lihat sini. Ya'tabiruna hadza min madhid din. Mereka menganggap perbuatan ini, perbuatan mereka ini, menganggap bahwasanya ini merupakan apa? Pujian terhadap agama. Allahul musta'an. Fa mawaddatul musyrikin 'indahum la ba'sa biha. Mencintai orang-orang musyrik menurut mereka, versi mereka enggak masalah. Antum cinta dengan orang kafir enggak masalah. Cinta dengan orang musyrik enggak masalah katanya. Yang penting antum meyakini mereka musyrik. Ini termasuk barakallahu fiik, pendapat atau keyakinan yang batil seperti ini. Allahul musta'an. Mana baraknya? Wa ya'tabirunaha minal musalahah ma'ahum. Dan mereka menganggap yang seperti ini, cinta dengan orang musyrik, cinta dengan orang kafir, ini menurut mereka termasuk perdamaian bersama mereka. Keliru atau tidak ini? Keliru. Kalau masalah agama jangan. Masalah agama enggak ada toleransi di situ. Beda dengan masalah politik. Kalau adalah masalah politik, misalkan masalah siasah, keamanan negara, perjanjian-perjanjian yang kaitan dengan politik, itu lain lagi urusannya. Perdagangan, jual beli, bisnis, lain lagi urusannya. Tapi mencintai agama mereka, memuji agama mereka, cinta dengan mereka, itu sudah apa? Mencoreng dan mengurangi kesempurnaan definisi Islam. Paham ya? Sudah kita lewati kan apa definisi Islam kemarin? Disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di akhir-akhir kitab atau dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah. Apa definisi al-Islam ihsan? Al-Islam huwa
Naam. Naam. Naam, itu 3 poin. Al-Islam huwa al-istislamu lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh dengan mentaatinya. Yang ketiga, poin ketiga jangan lupa, wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Bukan kesyirikannya saja, pelakunya juga. Paham ya? Seperti itu. Nah, kata mereka, versi mereka, agama Islam adalah agama perdamaian, agama yang saling mencintai. Mencintai orang musyrik enggak masalah katanya. Allah musta'an. Wa naqul, kita katakan yang benar bagaimana ungkapannya? Na'am musalahatuhum ala umuri siyasah la mani'a minha. Ini penting, ini perlu digaris ini ya. Nah, perdamaian bersama mereka dalam perkara-perkara siyasah politik la mani'a minha. Tidak ada penghalang, enggak ada larangan. Karena kadang-kala ya suatu negara itu mungkin punya perjanjian politik, masalah politik ya, ini masalah dunia istilahnya ya, barakallahu fi, yang tidak ada kaitan dengan agama ya. Mungkin masalah perdagangan, masalah bisnis, atau masalah-masalah yang kaitannya dengan dunia. Nah, kata beliau lama nih amin, enggak ada larangan. Lakin musalahatuhum na'am ala tarki ba'di umuriddin la tajuz. Akan tapi berdamai atau perdamaian bersama mereka pada perkara meninggalkan sebagian perkara-perkara agama la tajuz, enggak boleh. Paham ya? Makanya sangat disayangkan seorang tokoh, seorang dai Allah yang azza wajal, begitu datang peringatan hari raya mereka Natal, ikut ucapan selamat dia. Selamat hari raya Natal. Lakum dinukum waliyadin katanya. Enggak usah pakai selamat, sudah cukup. Paham ya? Enggak usah ucapan selamat Natal, enggak usah sebutkan. Lakum dinukum waliyadin sudah selesai. Kan itu. Enggak perlu kita ikut nyambut, kemudian ini kita termasuk toleran, enggak masalah kita mengucapkan, yang penting keyakinan kita. Bukan masalah itu. Bara'atun minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ikhwani fi din, azza nazakumullah barakallahu fikum. Kita lihat lagi atas itu bagian matanya. Bagian matan yang di atas, lihat lagi. Qala Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih. Kata beliau, wa illa faman ladzi hamlul muslimin ala sabr ala dzalik al-'adzab wal usar wal usar wad darb wal hijrah ila al-habasyah. Artinya apa? Jika tidak demikian, kemudian apa? Faktor apa yang membawa kaum muslimin? Faktor apa yang mendorong kaum muslimin untuk sabar? Sabar atas apa? Atas azab, tawanan, pukulan, hijrah ke Habasyah. Faktor apa kira-kira? Kalau seandainya bukan masalah al-wala wal-bara. Sebabnya kan al-wala wal-bara. Kaum muslimin yang didakwai oleh Rasulullah SAW, mereka agar meninggalkan orang musyrik, meninggalkan sesembahan-sembahan kaum musyrikin, sehingga orang-orang musyrik, orang-orang barakallahu fiik, orang kufar, kufar Quraisy marah mereka. Akhirnya karena marah, akhirnya apa, barakallahu menyiksa sebagian para sahabat, disiksa, ada yang dibunuh, ada yang dijemur di bawah terik matahari yang sangat panas, kemudian macam-macam. Paham ya? Itu semuanya dilakukan kenapa? Karena ada al-wala wal bara tadi itu. Karena para sahabat benci dengan orang kufar, benci dengan orang musyrikin. Pengennya mereka semuanya sama. Yang nyembah berhala silakan, yang nyembah patung silakan. Kalian nyembah Allah Ta'ala, kita nyembah berhala, gitu pengennya. Tolerannya seperti itu. Tapi barakallahu fiik, Rasulullah alaihi salatu wassalam memerangi semuanya, ya enggak? Karena di antara mereka ada nyembah matahari, nyembah bulan, ya kan? Kemarin itu nyembah pohon, nyembah batu, wala yufarriq baina Rasulullah, enggak beda-bedakan antara mereka. Semuanya mereka menyembah selain Allah Ta'ala, diperangi semuanya, diperangi semuanya. Agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat syarahnya barakallahu fi. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atsabahullah, disimak itu syarahnya itu. Ma sabab manal muslimin fi Makkah? Apa sebabnya yang dirasakan oleh kaum muslimin di kota Mekah sebelum mereka pergi meninggalkan kota yang tercinta tersebut? Barakallahu fi. Hal li'annahum muslimun yusallun wa yasumun?
Apakah karena mereka semata-mata karena muslim, salat, puasa? La, kata beliau. Bukan masalah itu. Bal li'annahum abghadu al-kuffar wa aduhum nih. Sebabnya mereka para sahabat di Mekah benci dengan orang kafir, benci dengan orang kufar Quraisy atau yang semisal mereka dan memusuhi mereka. Ini sebabnya. Sebabnya apa? Barok, berlepas diri. Inilah yang membuat orang kadang kepanasan di sini. Paham ya? Kalau cuma meyakini mereka kafir, selesai. Mereka adalah barakallahu fiik, pelaku hizbi selesai. Mereka adalah mubtadi', pelaku bid'ah, gitu selesai itu. Paham ya? Kalau cuma gitu aja, itu mungkin masih ditoleran di situ. Tapi kenapa sampai diusir, mau dibunuh, disiksa? Sebabnya karena membenci, para sahabat benci. Para sahabat benci dengan orang-orang kafir dan memusuhi orang kafir yang ada di Mekah tersebut. Sehingga mereka apa? Barakallahu fiik, membuat makar untuk membunuh kaum muslimin, menyiksa kaum muslimin, para sahabat yang bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa nahaw 'anil syirki billah, karena mereka juga melarang dari perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala. Berarti masalah agama gak ada toleransi ini. Antum atau kita gak boleh benarkan sama sekali. Kalau masalah agama, orang kafir, sejujur apapun orang kafir, itu hanya di dunia saja. Imbalannya, balasannya orang kafir itu hanya di dunia. Makanya di dunia orang kafir banyak gak yang kaya? Banyak. Punya mobil mewah, rumah mewah, hidupnya setiap harinya barakallahu fi glamor, mewah, serba mewah. Itu di dunia saja ingat. Tapi di akhirat barakallahu fi tidak ada sisa sedikit pun untuk apa? Keamanan buat mereka. La yamutu fiha wala yahya. Di neraka enggak hidup, enggak mati. Paham ya? Allahul musta'an. Ngeri siksaan yang mereka akan dapatkan. Wa'iyad billah. Hada huwa sabab. Inilah sebabnya. Sebabnya kenapa kok orang-orang muslimin, para sahabat, mereka hijrah ke Habasyah, sampai hijrah, sabar. Mereka diadab, mereka ditawan. Sebabnya kenapa ini? Sebabnya apa tadi sebabnya? Karena mereka benci dengan orang-orang kafir dan memusuhi orang kafir dan melarang dari kesyirikan. Wa illa law annahum shamu wa sallu wastaghalu bidzikr wa lam yata'arradu li ahad. Lihat ini. Wa illa, jika tidak demikian, kalau seandainya mereka cuma puasa, salat, sibuk dengan zikir dan tidak mau peduli apa? Barakallahu fiik, tidak mengkritik seorang pun, paham ya? Salat, puasa, sibuk dengan zikir, enggak mengkritik orang kafir, enggak menyalahkan sembahan mereka, ma hasalalahum ada, niscaya tidak akan terjadi pada mereka gangguan. Bidarab wal habs wal as. Baik itu dengan pukulan atau habs itu penjara atau tawanan. Paham ya? Enggak ada tawanan wala penjara wala pukulan kalau seandainya mengkritik mereka. Paham ya? Diam, salat, puasa, sibuk dengan zikir. Paham ya? Makanya kalau kelompok sesat zaman sekarang, zaman tabligh, itu kemana-mana aja santai mereka. Mereka sibuk dengan salat, puasa, zikir, nggak nyinggung sama sekali Pak ini syirik Pak, nggak ada. Makanya kadang diterima di sebagian masyarakat, diterima mereka. Karena ketika ikut ritual tahlilan ikut, itu. Yang penting mereka mau salat, intinya itu. Paham ya? Dakwah nggak perlu. Berilmu terlebih dahulu, yang penting dakwah, sampaikan. Balighu anni walau ayah, katanya. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Walaupun kita cuma paham satu ayat, enggak perlu belajar lagi, sampaikan, katanya. Allahul musta'an. Makanya mereka barakallahu fi kadang-kala enggak dimusuhi, kadang-kala mereka dipuji, disenangi karena lihat ini, enggak mengkritik. Jadi kalau dakwah itu enggak ada kritikan sama sekali, cuman jalan terus, enggak ada kritikan, tidak mengkritik ahlu bid'ah wad dhalal, tidak mengkritik hizbiyin, tidak mengkritik kelompok sesat, itu pasti banyak orang yang senang. Paham ya? Tidak mengkritik orang yang berdakwah di televisi, dibiarkan aja. Senang ya. Tidak mengkritik orang yang tasawuf, ngemis atas nama dakwah, open donasi, penggalangan dana, enggak dikritik, dibiarkan aja. Senang orang-orang. Karena apa? Karena menganggap itu yang mudah. Allahul musta'an. Tapi coba mengkritik dakwah Ahlus Sunnah, dakwah yang barakallahu fi safiyah naqiyah, dakwah yang suci, bersih, la muassasah wala jam'iyah, enggak ada yayasan, wala proposal, wala penggalangan dana, wala open donasi. Pasti banyak yang musuhi, banyak yang benci. Allahul musta'an. Lihat ini. Walam mahtaju ila sabr, dan tidak perlu lagi mereka sabar kalau cuman apa? Kalau cuman salat, puasa, sibuk dengan zikir, enggak mengkritik.
Li'anna sabra la yakunu illa 'ala syai'in makruh. Dikarenakan kesabaran itu tidaklah terjadi kecuali pada sesuatu yang dia enggak sukai. Disiksa, dipenjara, ditawan, paham ya? Akhirnya mereka sabar. Nah, seperti itu. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah wa barakallahu fikum. Kita baca satu lagi. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaihi, bagian atas itu, ma'annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas law yajid lahum rukhsat la'an khasallahum kaifa waqad anzalallahu ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Lihat ini. Paham ya? Disebutkan di situ barakallahu fi bahwasanya bersamaan demikian itu Rasulullah SAW masih manusia yang paling penyayang gitu loh. Sudah disiksa, nah barakallahu fiik, diinsar mau dibunuh, kemudian diultimatum, dikejar, tapi beliau masya Allah masih manusia yang paling kasih sayang. Subhanallah, beliau sabarnya luar biasa. Nah barakallahu fiik, dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba antum lihat tragedi perang Uhud. Perang Uhud Allah Taala uji dengan kekalahan atau kemenangan. Perang Uhud dengan kekalahan di situ. Bayangkan itu barakallahu fiik. Sabarnya luar biasa hingga beliau luka, jatuh. Paham ya? Nah, demi apa? Mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Subhanallah. Naam. Kemudian ketika para sahabat hijrah ke Habasyah. Nah, beliau tidak ikut kan? Karena beliau melancarkan dakwah tersebut. Nah, barakallahu fi, dan kemudian hingga orang-orang hijrah ke Habasyah pulang lagi ke Mekah. Ternyata apa? Masih dapat gangguan, akhirnya ujung-ujung hijrah ke Madinah. Kan itu. Nah, sabarnya luar biasa. Kita lihat sini, bersamaan dengan itu Rasulullah SAW adalah manusia yang paling penyayang. Nah, kalau beliau menjumpai ada pada mereka rukhsah, kesempatan, masih ada kesempatan, itu beliau memberikan kesempatan untuk mereka. Tapi karena mereka bangkang, nolak, bantah, nyembah berhala, pengennya semua berhala dibiarkan, kadang nyembah ini, nyembah itu, beliau perangi semuanya. Nah, sampai mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bermodalkan ucapan saja. Coba lihat sayangnya beliau bagaimana. Enggak perlu beliau ngecek isi hatinya. Seperti kisahnya siapa? Usama bin Zaid ketika membunuh orang kafir yang semula udah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pengennya beliau Rasulullah SAW sudah tahan, jangan dibunuh, tapi Usama bin Zaid membunuhnya. Paham ya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Nam, ya Usama, qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah." Wahai Usama, kamu bunuh dia padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan. Karena beliau sayang, hanya semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah, beliau nahan, jangan dibunuh. Padahal enggak tahu isi hatinya kan. Akhirnya Usama ngomong, "Ya Rasulullah, dia itu mengucapkan karena gara-gara biar selamat hartanya, selamat dirinya, biar enggak dibunuh atau semisalnya." Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah kamu sudah membelah dadanya?" Bayangkan, sayangnya luar biasa. Nah, subhanallah. Jadi ketika beliau berperang pun beliau tidak digambarkan bengis, kemudian anarkis, tidak. Sesuai dengan kadarnya. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Lihat itu. Nah, kaifa waqad anzalallahu azza wa jalla, bagaimana? Sungguh Allah Ta'ala telah menurunkan dalam Al-Qur'an Karim, wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Ini keadaan manusia. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi ketika diuji dalam perjalanannya mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, nah mereka seakan-akan menjadikan ujian itu bagaikan azab gitu loh. Allahul musta'an. Nah, kita lihat bawahnya biar tambah jelas. Qala asy-syarihu asbahullah Syekh Shalal Fauzan hafizallahu ta'ala wa ra'ah ma'a rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi ma rakhasa li ashabihi bitanazul an syai'in min ad-din. Lihat ini. Bersamaan sayangnya Rasulullah SAW, kasih sayangnya beliau terhadap para sahabatnya, beliau tidak pernah memberikan keringanan untuk para sahabatnya untuk tanazul. Tanazul, ngalah. Tidak pernah memberikan kesempatan agar ngalah dari suatu perkara yang kaitan dengan agama. Agama ini ya, ketika agama diinjak-injak, agama Islam ini lecehkan, beliau enggak pernah memberikan keringanan atau kesempatan untuk ngalah di situ. Marah salahum fi hadza. Beliau tidak memberikan keringanan untuk mereka dalam hal ini.
Ma'a, lihat ini, ma'a, bersamaan annahu raufun rahim. Alaihi salatu wassalam. Bersamaan itu Rasulullah adalah orang yang rauf, ya, lembut, penyayang. Falau wajada nam lahum rukhsah fi tarki idharid din la rakhasa lahum. Kalau seandainya beliau menjumpai ada rukhsah, kesempatan untuk mereka tidak meninggalkan untuk menampakkan agama tersebut, niscaya beliau akan berikan keringanan untuk mereka. Tapi karena enggak diberi keringanan lagi. Bal innallaha anzala alaihi, bahkan Allah taala menurunkan ayat kepadanya, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Lihat ini, minnya min apa di sini ihsan? Min apa di sini ihsan? Min tab'idiyah. Perhatikan. Nah, min tab'idiyah yang artinya di antara, enggak semua manusia. Paham ya? Dekat lagi kemarin kan yang udah belajar nahwu, minna min tab'idiyah. Min tab'idiyah itu min yang menunjukkan sebagian, enggak semua manusia. Wa minan nasi, dan sebagian manusia, man yaqul, ada yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah taala, lakin, lihat ini, lakin idza ja'al imtihan, tapi ketika datang ujian, idza udiya fillah, ketika diuji, barakallahu fik, barakallahu fik, di jalan Allah Subhanahu wa taala, idza udiya bisababi qaulihi amantu billah, apabila diuji dengan sebab ucapan amantu billah. Nah, ini ucapan besar nih. Aku beriman kepada Allah. Di zaman itu orang kufar Quraisy kalau mendengar ada dari kalangan mereka yang mengucapkan amantu billah, bersyahadat, dibunuh sudah. Paham ya? Dibunuh, diadab, disiksa biar apa? Meninggalkan agamanya. Lihat itu. Nah, di antara manusia ada yang mengucapkan kami beriman kepada Allah. Tapi kita lihat, idza udiya bisababi qauli amantu billah, apabila diuji, diganggu dengan sebab ucapan amantu billah, perhatikan, wa bisababi tauhidihi, dan dengan sebab tauhidnya dia, fa innahu yataraja' an dinihi, maka orang tersebut karena lemahnya imannya rujuk dari agamanya. Paham ya? Dia lebih mending apa ngalah. Ya, ngalah berarti enggak melanjutkan itu loh ya, perhatikan ya. Ngalah tidak melanjutkan. Dia mundur dari agamanya. Ya ja'alu fitnatan nas ka'adzabillah. Dia menjadikan ujian manusia seakan-akan seperti azab Allah. Ini perlu diperhatikan barakallahu fi. Di dalam mendakwahkan Al-Qur'an Sunnah, kadang-kala ada ujian, cacian, makian, gunjingan, bahkan pengusiran. Nah, di situ barakallahu fiik itu ujian. Kalau kita jadikan ujian manusia seperti adab, kita lari, mundur satu langkah aja udah berbahaya. Paham ya? Tetap sabar barakallahu fiik. Sabar menghadapi ujian manusia. Kadang antum dibilang apa? Kalau di masyarakat di kampung-kampung itu yang berjenggot, dibilang kambing. Iya enggak? Istri bercadar dibilang ninja. Celana cingkrang dibilang kebanjiran. Sabar. Paham ya? Kalau antum menjadikan ujian manusia itu bagaikan adab, udah enggak kuat sudah. Wah, enggak kuat ini udah. Akhirnya apa? Isbal, jenggot dicukur, istri buka cadar, bayangkan, waliyadzubillah. Allahumma salim. Sabar, lihat ini. Ada di antara manusia yang seperti itu. Yafiru min adiyatin nas fid dunya ila adzabillah fil akhirah. Na'udzubillah min dzalik. Dia lari dari gangguan manusia di dunia ini menuju azab Allah di akhirat. Mundur satu langkah dia. Sudah mengatakan amantu billah, aku beriman, aku berislam, tapi begitu datang ujian langsung apa? Mundur dia. Mundur gara-gara apa? Gara-gara cacian makian manusia. Tapi ingat, itu nanti malah justru di akhirat mendapatkan azab waliyadzubillah. Misal seperti alladzi istajara bin nar minar ramdha. Nah barakallahu fiik, seperti orang yang minta perlindungan dari apa? Dari panasnya api. Fa idza lam yasbir ala adan nas, apabila dia tidak sabar terhadap gangguan manusia, kaifa yasbir ala nar yaumil qiyamah? Bagaimana dia akan sabar terhadap api neraka nanti dari kiamat? Di dunia kalau kita enggak sabar dengan cacian makian tetangga kita kadang-kala ya, anakmu bagaimana? Sekolah di mana? Kuliah di mana? Dapat gelar apa dia? Ijazahnya bagaimana? Kerjanya apa? Nanti bagaimana masa depannya? Itu gangguan semua itu. Kalau kita enggak sabar, barakallahu fiikum, udah hati-hati. Lihat ini. Kalau kita enggak sabar dengan ujian tersebut, gangguan cacian manusia di dunia, bagaimana mungkin sabar nanti dengan api yang ada di hari kiamat? Waliyadzubillah. Ngeri ya, ternyata ya, harus sabar, barakallahu fiikum. Nah, yalzam al-aqs annahu yaftadi adan nar bitahammuli adan nas. Penting ini. Nah, barakallahu fiik, lebih baik sebaliknya. Kita menebus siap untuk menerima gangguan apa? Nah, barakallahu fiik. Jangan kita menebus apa? Siksaan api neraka tersebut dengan apa? Dengan memikul, siap, sabar menerima apa? Gangguan manusia. Di dunia sabar.
Mau caci maki, mau dihina, mau dilecehkan, mau dibilang anaknya nggak normal. Perhatikan, anaknya nggak normal, nanti sekolahnya di mana, bagaimana ke depannya, kerjanya apa, bagaimana kuliahnya, bagaimana ijazahnya, itu harus ditahan semua, dihadapi semuanya. Demi apa? Demi keselamatan nanti di akhirat. Barakallahu fiik. Kalau nggak kuat bagaimana kalau kuat? Assalamualaikum selesai, nggak usah didengarkan. Paham ya? Kadang kan gitu, tetangga yang kadang aktif itu kan itu modelnya, yang modelnya aktif dan kritikus, paham ya? Ngeritik terus ya, tapi ngeritiknya pada tempatnya, dunia yang dia cari. Allah musta'an, sabar. Assalamualaikum tinggalkan, kalau nggak kuat dengarkan. Allah musta'an. Lihat sini, kita lihat sini barakallahu fiik. Wasabr ala dinih, dia tetap sabar di atas agamanya. Amma annahu yaftadi bidinih min adan nas. Wah, adapun orang yang dia justru barakallahu fi meninggalkan agamanya demi atau karena gangguan manusia, wa yansanar allati amamah, dia lupa dengan api yang ada di depannya, fa hadza kal mustadir min ar-ramdahin nar, yang seperti ini seperti orang apa? Orang yang menyalakan api yang pada posisi tersebut panas keadaannya. Sudah panas, dinyalakan apinya lagi, tambah panas. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kama qala syair, al-mustadiru nabi amrin 'inda qurbatihi kal mustadir min ar-ramda bin nari. Itu permisalan dalam pantun barakallahu fiik. Intinya adalah orang ketika ada ujian yang mana ujian tersebut rasanya panas, kemudian justru dia tidak bersabar situ, itu bagaikan permisalannya apa barakallahu fiik? Orang yang menyalakan api pada musim panas. Dalam artian dah panas, tambah nyalakan api lagi, tambah panas lagi, waliyadzubillah. Lah terus bagaimana caranya? Solusi yang terbaik sabar. Sabar dengan ujian dan gangguan manusia yang nanti di akhirat kita akan dapatkan apa nikmatnya, yaitu apa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Yang kita ambil semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.